Assalamualaikum. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kami dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 6 Kota Tangerang yang beranggotakan yaitu Ana Rodiana yang akan membacakan dari slide 9 sampai dengan 11. Lalu ada Anindya Maisi Prasetyo yang akan membacakan dari slide 20 sampai dengan 21 dan bagian penutupan. Selanjutnya, Firda Firnanda yang akan membacakan dari slide 12 sampai dengan 15 dan bagian pembukaan. Yang terakhir yaitu Orin Aulia Abrar yang akan membacakan dari slide 16 sampai dengan 19. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam mahram. Mari kita simak videonya. Mahram yaitu orang yang tidak boleh dinikahi, sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23-24. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Pengertian mahram. Kata mahram sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya semua orang yang dilarang atau haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Maksud dari larangan tersebut di dalam pernikahan yaitu larangan untuk menikahi antara seorang pria dan wanita. Menurut syara, larangan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama halangan abadi dan yang kedua halangan sementara. Antara dua halangan tersebut, halangan abadi ada halangan yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Halangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu pertama ada nasab atau keturunan, yang kedua ada pembebasan atau karena pertalian kerabat semenda, dan yang ketiga ada sepersusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu yang pertama ada zina dan yang kedua ada li'an. Halangan-halangan sementara yaitu satu halangan bilangan, yang kedua halangan mengumpulkan, yang ketiga halangan kehambaan, yang keempat halangan kafir, yang kelima halangan ihram, yang keenam halangan sakit, yang ketujuh halangan iddah. Meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya,
Yang kedelapan, halangan perceraian 3 kali bagi suami yang menceraikan. Yang kesembilan, halangan peristrian. Mahram terbagi menjadi 2, yaitu 1. Mahram mu'abbad, artinya tidak boleh dinikahi selamanya. Yang dipengaruhi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Mahram mu'abbad yang dipengaruhi oleh nasab. Di antaranya ada ibu, anak perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. Yang B. Mahram mu'abbad yang dipengaruhi oleh ikatan perkawinan. Di antaranya ada istri dari ayah, ibu mertua, anak tiri dari menantu, termasuk pula menantu dari yang sepersusuan. Yang C. Mahram mu'abbad yang disebabkan oleh persusuan. Di antaranya ada wanita yang menyusui dan ibunya, anak perempuan dari wanita yang menyusui atau saudara persusuan, saudara perempuan dari wanita yang menyusui atau bibi persusuan, anak perempuan dari wanita yang menyusui atau anak dari saudara persusuan, ibu dari suami dari wanita yang menyusui, saudara dari suami dari wanita yang menyusui, anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui atau anak dari saudara persusuan, anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui, istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Nah, selanjutnya yang kedua ada mahram muwaqar. Artinya, tidak boleh dinikahi dalam keadaan tertentu saja. Dan jika kondisi ini hilang, maka jadi halal kembali. Di antara yang termasuk ke dalam mahram muwaqat adalah yang pertama, saudara perempuan istri atau ipar. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya dalam satu waktu. Hal ini berdasarkan ijma para ulama. Akan tetapi, jika istrinya meninggal atau talak, maka laki-laki tersebut boleh menikahi saudara perempuan istrinya. Nah, yang kedua yang termasuk ke dalam mahram muwaqat adalah bibi dari istri, baik dari jalur ayah ataupun ibu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak boleh seorang wanita dimadu dengan bibi dari ayah atau ibunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari uraian-uraian yang telah kami sampaikan, bisa ditarik kesimpulan bahwa mahram dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, mahram karena keturunan. Dalam lingkup keturunan, ada beberapa orang yang bisa kita sebut dengan mahram atau orang yang tidak bisa dinikahi. Yang pertama ada ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan seperti kakak atau adik, seayah, seibu, ataupun sekandung. Yang keempat, saudara perempuan ibu atau bibi, saudara perempuan nenek, bibi orang tua, dan seterusnya ke atas, baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. Yang kelima, saudara perempuan ayah atau bibi, saudara perempuan kakek, bibi orang tua, dan seterusnya ke atas, baik sekandung ataupun perantaraan ayah atau ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan sekandung, seayah ataupun seibu, cucu perempuannya, dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan sekandung, seayah ataupun seibu, cucu perempuannya, dan begitu seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Selanjutnya ada mahram berdasarkan pernikahan. Yang pertama, ibu istrinya atau mertua dan seterusnya ke atas, baik ibu dari keturunan atau sepersusuan. Yang kedua, rebibah, yaitu anak tiri atau anak istri yang dikawin dengan suami lain jika sudah bercampur dengan ibunya. Yang ketiga, istri ayah dan seterusnya ke atas. Yang keempat,
wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek atau datu sampai ke atas, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 22. Yang kelima, istri anaknya yang laki-laki atau menantu, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada mahram berdasarkan persusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui, dan yang kedua, saudara perempuan yang mempunyai hubungan sepersusuan. Selanjutnya ada mahram berdasarkan dikumpul atau dimadu. Yang pertama, saudara perempuan dari istri, yang kedua, bibi perempuan dari istri, dan yang terakhir, keponakan perempuan dari istri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.